Pagi, Assalamualaikum sahabat Insanitas Mulia. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan Anda pada video kali ini. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda semua sehat walafiat, bahagia, murah rezeki, dan sejahtera bersama keluarga. Sahabat, menjadi pribadi yang menyenangkan atau pribadi yang disukai bagi orang lain itu adalah nilai plus atau nilai lebih di dalam pergaulan, di dalam pekerjaan, maupun di dalam bisnis atau usaha. Bagaimana menjadi pribadi yang menyenangkan dan disukai oleh orang lain? Pada video kali ini saya akan berbagi 5 tips atau 5 cara agar menjadi pribadi yang menyenangkan dan disukai orang lain di dalam pergaulan, dalam pekerjaan maupun dalam bisnis. Apa saja itu? Simak dalam video ini. Jangan lupa tetap support channel ini dengan mengklik tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasi. Berikan komen yang positif dan share video ini di media sosial Anda. Oke sahabat, saya selalu mengajak Anda untuk bersyukur dan juga menjaga kesehatan dengan banyak-banyak minum air putih, banyak bergerak atau rutin bergerak berolahraga, olahraga apapun, kemudian konsumsi makanan yang sehat, istirahat atau tidur yang cukup, dan hindari stres. Sahabat, Anda tentu pernah mendengar orang mengatakan bahwa saya senang sekali kalau bertemu dengan dia, atau saya senang atau saya nyaman kalau bekerja sama dengan dia misalnya. Tapi pada sisi lain mungkin juga Anda pernah mendengar bahwa ada orang mengatakan, wah saya malas tuh kalau bertemu dengan dia, atau saya tidak suka kalau bekerja sama dengan dia. Itu menunjukkan bahwa tidak setiap orang itu bisa menjadi pribadi yang disenangi oleh orang lain. Tidak setiap orang memilih karakter pribadi yang baik, yang disenangi di dalam bekerja sama, berteman, maupun bergaul, maupun di dalam hubungan sosial. Jadi pada video kali ini saya ingin berbagi topik agar bagaimana menjadi pribadi yang menyenangkan, menjadi pribadi yang disukai oleh orang lain, menjadi pribadi yang menarik. Ini tentu topik yang menarik karena pribadi yang menarik, pribadi yang menyenangkan, pribadi yang disukai oleh orang lain itu memiliki nilai lebih di dalam pergaulan dan akan menjadi salah satu kontribusi bagi keberhasilan kita di dalam pekerjaan, dalam bisnis maupun dalam lingkungan kehidupan sosial kita. Apa saja 5 tips agar kita menjadi pribadi yang menyenangkan dan disukai? Yang pertama, senyum, ramah, dan santun. Jadi jadilah pribadi yang murah senyum, senyum hangat, senyum ramah, juga santun dalam tutur kata. Ketika Anda bertemu dengan orang lain, tebarkan senyuman yang hangat, senyuman yang ramah, kata-kata yang santun, dan terlihat itu antusiasme atau semangat positif untuk bertemu dengan orang lain. Senyum itu menunjukkan ekspresi kehangatan diri kita, menunjukkan ekspresi penerimaan atau senang bertemu dengan orang lain, senang bergaul atau bersosialisasi dengan orang lain. Itu diekspresikan dengan senyum. Anda tentu lebih sepakat, lebih senang bergaul, bekerja sama atau bersosialisasi dengan orang-orang yang memiliki murah senyum, ramah, dan santun dibandingkan dengan orang-orang yang wajahnya nampak cemberut misalnya ketika bertemu, atau kata-katanya tidak sopan misalnya. Tentu akan lebih nyaman bergaul dengan orang-orang yang memiliki wajah yang murah senyum, ramah, dan santun dalam tutur kata. Jadi yang pertama adalah biasakan terus banyak tersenyum ketika bertemu dengan orang, bertemu dengan relasi, sahabat, teman, menyapa dengan ramah, dan menggunakan tutur kata yang santun. Itu akan menjadi nilai plus yang akan menarik orang lain atau menjadikan diri Anda pribadi yang menarik atau pribadi yang menyenangkan bagi orang lain. Yang kedua adalah jadilah pendengar yang baik, atau istilahnya active listening. Menjadi pendengar yang baik atau active listening itu bukan sekedar mendengar dengan telinga saja, tetapi mendengar dengan perhatian yang penuh. Ketika Anda bertemu dengan orang lain, ketika Anda dalam
suasana formal maupun suasana santai, dalam kerjasama dengan teman, dengan relasi, dengan siapapun, jadilah pendengar yang baik. Mendengar lebih dahulu untuk memahami, mendengar untuk mengerti apa yang diharapkan atau mengerti yang dimaksudkan, sehingga ketika Anda memberikan respon, memberikan reaksi, itu sesuai dengan apa yang diharapkan atau sesuai dengan pembicaraan tersebut. Menjadi pendengar yang baik atau active listening itu juga tidak sekedar menggunakan telinga, artinya Anda mendengar tetapi mata Anda atau gestur tubuh Anda tidak terlihat memperhatikan misalnya, itu salah. Tetapi yang dimaksudkan adalah mendengar dengan perhatian penuh, sehingga tatap mata Anda atau tatapan mata Anda mengarah kepada lawan bicara Anda, gestur tubuh Anda menunjukkan Anda memperhatikan dengan serius, itu menunjukkan perhatian yang penuh, sehingga lawan bicara, teman bicara, ataupun partner Anda bicara itu merasa diperhatikan, merasa pembicaraannya adalah sesuatu yang ditanggapi dengan baik, didengarkan dengan baik. Ini akan membuat mereka atau orang lain merasa senang bersosialisasi, senang bergaul, senang bertemu dengan Anda. Ada nilai lebih dari kemampuan mendengar dengan baik adalah akan menjadikan Anda mudah memahami, mengerti maksud dan tujuan orang lain. Bukan sekedar Anda ingin didengar untuk mengerti maksud atau tujuan Anda kepada orang lain, tetapi orang lain juga lebih senang kalau dia didengarkan. Apalagi kalau profesi Anda adalah yang berkaitan dengan hubungan dengan orang lain, misalnya yang mendengarkan tentang masukan pendapat orang lain atau komplain, keluhan orang lain misalnya, maka kemampuan Anda menjadi pendengar yang baik atau active listening itu akan menjadi nilai plus yang akan disukai oleh orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bangun kepekaan empati. Jadi memiliki kemampuan mengerti perasaan, pikiran, situasi orang lain pada saat itu. Jadi Anda berhadapan dengan orang lain, Anda tahu persis apa yang dirasakan atau perasaan pikiran orang lain. Anda berusaha mengerti bagaimana situasi orang lain itu pada saat itu. Misalnya kalau Anda bertemu dengan teman pada saat itu sedang gundah gulana, sedang galau misalnya, maka kalau Anda punya kepekaan berarti Anda cukup mendengarkan apa yang dia ceritakan, cukup Anda mendampingi dia, kemudian memberi sedikit semangat dan motivasi, tidak perlu dengan memberi ceramah misalnya, maka itu tidak pas pada saat itu. Atau ketika Anda bertemu dengan teman yang sedang sedih karena suatu musibah atau suatu kegagalan misalnya, yang diperlukan adalah kepekaan Anda untuk mengerti perasaan atau kesedihan orang lain tersebut, kemudian ikut memberikan support atau memberikan dukungan, misalnya cukup dengan mengatakan, ya sudahlah, diikhlaskan saja, diterima saja, karena akan ada hal yang lebih baik berikutnya. Yakin saja bahwa akan ada keberhasilan di berikutnya misalnya. Jadi cukup mengerti situasi, perasaan, pikiran lawan bicara kita, orang lain. Jadi bangun kepekaan itu sehingga tidak salah tutur kata, tidak salah dalam memberikan satu tanggapan reaksi terhadap orang lain. Kepekaan empati sangat penting juga bagi Anda yang berprofesi pada banyak berhubungan dengan pihak lain. Seorang sales misalnya, jangan hanya pandai berbicara, tetapi bangun kepekaan empati dengan banyak bertanya sehingga mengerti apa yang dibutuhkan oleh calon customer Anda. Dengan demikian Anda bisa menyampaikan sesuatu yang pas sesuai yang dibutuhkan. Itulah kelebihan dari keuntungan menjadi pribadi yang memiliki kepekaan empati. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah yang juga menjadi kunci yang sangat penting di dalam membangun kerjasama dan dalam bersosialisasi, di dalam pergaulan sosial adalah bisa dipercaya, menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Siapapun pasti akan merasa senang bergaul dengan orang-orang yang memiliki reputasi yang bisa dipercaya. Artinya bangun reputasi diri Anda menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Ketika Anda diberikan amanah misalnya, tugas atau diserahi tanggung jawab, maka lakukan, kerjakan amanah itu dengan baik, dengan tuntas, sehingga menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Ada setidaknya dua hal yang harus dibangun untuk bisa membangun kepercayaan bagi orang lain atau agar Anda memiliki reputasi menjadi pribadi yang dipercaya. Yang pertama adalah senantiasa menjunjung tinggi kejujuran. Jadi Anda harus membangun kebiasaan
mengembangkan atau menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran di dalam apapun. Jujur artinya menyampaikan segala sesuatu sesuai dengan kenyataannya, menyampaikan sesuai dengan realitasnya. Itu kejujuran, itu akan membangun kepercayaan. Yang kedua juga adalah mampu menepati janji. Dalam kata lain adalah memiliki integritas. Artinya Anda menyampaikan sesuatu, memberi janji dan sebagainya sesuai yang bisa Anda lakukan, sesuai yang bisa Anda aplikasikan, Anda terapkan. Jangan memberi janji-janji yang kemudian Anda tidak bisa melakukannya misalnya. Itu akan membuat orang menjadi tidak percaya. Karena itu bangun reputasi diri menjadi orang yang bisa dipercaya dalam bidang apapun, sehingga teman, sahabat, relasi akan menjadi senang bersosialisasi, senang bekerja sama dan berhubungan dengan Anda. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah sikap rendah hati. Memiliki sikap rendah hati. Jadilah pribadi yang memiliki sikap rendah hati. Anda tentu sepakat dengan saya bahwa orang-orang yang memiliki tinggi hati atau orang-orang yang sombong itu tidak disenangi oleh orang lain. Nah, ada yang mengatakan bahwa hanya orang-orang sombong atau orang-orang yang tinggi hati yang senang juga bergaul dengan orang-orang yang tinggi hati atau sombong. Karena itu, miliki sikap rendah hati. Meskipun Anda memiliki kompetensi, keunggulan, atau hal-hal yang lebih, tetapi tetap jaga sikap rendah hati. Mau menerima masukan, mau menerima pendapat orang lain, tidak berusaha hanya ingin pendapatnya saja yang didengar atau ingin pendapatnya yang diakui, tetapi terbuka terhadap masukan, tidak mudah tersinggung terhadap kritik-kritikan yang membangun. Itu adalah sikap rendah hati. Jadi bisa mengapresiasi, menghargai pendapat orang lain, bisa memberikan pujian dengan relasi teman, sahabat yang memang layak mendapatkan pujian yang apresiasi ya, sesuai dengan prestasi atau pekerjaannya ataupun hal-hal yang dicapainya misalnya. Itu adalah sikap rendah hati. Dan juga kalau ada kesalahan, akui kesalahan dengan baik dan minta maaf dengan lapang hati. Itu adalah sikap-sikap rendah hati. Pribadi yang memiliki sikap rendah hati ini akan disukai oleh orang lain. Pribadi yang akan disenangi oleh orang lain dalam pergaulan, dalam bekerja sama, maupun dalam dunia bisnis. Demikian sahabat, ada 5 tips tadi yang sudah saya sampaikan agar bisa menjadi pribadi yang menyenangkan, pribadi yang disukai oleh orang lain. Yang pertama adalah senyum, ramah, dan santun. Kemudian yang kedua adalah active listening, jadilah pendengar yang baik. Kemudian yang ketiga adalah memiliki kepekaan empati. Dan yang keempat menjadi pribadi yang dipercaya atau memiliki reputasi diri sebagai pribadi yang dipercaya. Dan yang kelima memiliki sikap rendah hati. Silahkan diterapkan dan perhatikan manfaatnya. Demikian inspirasi dari saya, Eko Jalur Santoso. Selamat berkarya, sukses, bahagia selalu. Salam etos mulia. Wassalamualaikum.